Sejak Nusantara terbentuk, Sundaland dan Kepulauan Sunda Kecil sudah dipisahkan oleh lautan dan kepulauan. Namun batas pemisah itu bukan hanya sebatas lautan aja, melainkan ada batas geografis yang mempengaruhi jenis spesies dan keanekaragaman fauna yang berbeda karena dipisahkan oleh batas yang tak terlihat yang disebut garis Wallacea. Garis Wallacea merupakan garis tak terlihat yang membentang dari utara ke selatan yang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian berdasarkan perbedaan fauna yang sangat mencolok. Fauna yang berada di Sundaland sangat berbeda dengan fauna yang ada di Kepulauan Sunda Kecil. Garis ini dinamai berdasarkan penemunya, yaitu Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris yang melakukan ekspedisi di wilayah Nusantara pada abad ke-19. Ia mengamati fenomena yang sangat menarik karena terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara jenis hewan yang ditemukan di bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan pulau-pulau bagian timur seperti Sulawesi, Flores, Maluku, dan Papua. Hewan di bagian barat memiliki kemiripan dengan hewan Asia daratan, sedangkan di bagian timur banyak yang mirip dengan hewan di Australia. Dari sinilah Wallace menyimpulkan bahwa ada suatu batas alamiah yang memisahkan kedua wilayah tersebut. Selain batas tak terlihat itu, ada pula yang memberikan teori kemungkinan karena di garis itu merupakan laut dalam dan merupakan lempeng tektonik dari gunung berapi aktif yang membuat suhu air di sana lebih hangat dan hewan-hewan tidak ada yang berani untuk menyeberang. Namun teori ini masih belum sepenuhnya benar dan masih bisa diperdebatkan, seperti contoh ada ikan kolakan yang ditemukan di Sulawesi dan Maluku. Mereka merupakan ikan purba yang kemungkinan berasal dari Afrika. Lalu ada juga bango raksasa yang bisa saja terbang dari bagian utara yaitu Pulau Flores ke bagian barat seperti Pulau Jawa melewati garis Wallacea. Dan lebih lengkapnya tentang kenapa tidak ada hewan yang melewati garis Wallacea, nanti akan ada penjelasan lebih lengkap di chapter 2. Jadi stay tune. Lalu bagaimana awal terbentuknya dua wilayah ini hingga keduanya memiliki fauna yang sangat berbeda? Di zaman purba, kita tahu bahwa pulau Australia bergeser dari kutub selatan dan berjalan ke arah Indonesia bersama dengan pulau Papua. Dan saat pulau Australia mendekati daratan Asia, terjadilah pergeseran lempeng tektonik yang cukup besar hingga membentuk pulau-pulau kecil yang disebut sebagai Kepulauan Sunda Kecil. Pergerakan lempeng ini dulunya terhubung antara Australia dan Kepulauan Sunda Kecil di wilayah utara. Dan wilayah barat kita tahu bahwa Sundaland terhubung dengan Asia. Hewan-hewan dari Asia hanya bisa berpergian paling jauh ke ujung Sundaland, tepatnya di Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Sedangkan hewan-hewan dari Australia bisa menyeberangi lautan dangkal pada waktu itu untuk menjelajahi pulau-pulau di Kepulauan Sunda Kecil. Dan uniknya, para hewan ini tidak pernah menyeberangi ke area Sundaland karena terpisah oleh lautan yang luas dan dalam. Hingga akhirnya perubahan air laut mempengaruhi luas daratan yang terhubung dan memisahkan hewan yang sudah berada di Kepulauan Sunda Kecil dari pulau utamanya, yaitu Australia. Dampak dari terbaginya dua wilayah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman spesies endemik di banyak wilayah. Seperti di bagian barat kebanyakan dari spesies Asia dan di bagian timur merupakan spesies dari Australia. Spesies dari dua benua besar berkumpul di satu tempat, yaitu Nusantara. Spesies di masing-masing wilayah juga telah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Seperti hewan yang di bagian timur lebih cenderung memanjat pohon seperti marsupial, reptil, dan spesies tropis lainnya. Wilayah ini juga memiliki aneka jenis burung tropis yang cantik seperti burung cendrawasih dan masih banyak spesies burung cantik lainnya. Sedangkan di wilayah barat lebih beradaptasi dengan lingkungan daratan, lebih banyak spesies mamalia besar dan primata seperti orangutan dan harimau yang hingga tersebar di 3 pulau, harimau Jawa, harimau Sumatera, dan harimau Kalimantan. Bahkan pada zaman purba ada stegodon yang sempat hidup di Kalimantan dan Pulau Jawa. Penting bagi kita untuk menyoroti konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini. Masing-masing wilayah memiliki keunikannya masing-masing yang perlu dilestarikan.
karena wilayah ini telah membentuk pola persebaran flora dan fauna Indonesia yang sangat unik dan beraneka ragam. Chapter 2. Garis Wallacea zaman modern. Selain perbedaan wilayah dan spesies, ternyata juga ada perbedaan dari segi budaya, seperti contoh dari segi bahasa dan logat. Kalian mungkin sadar bahwa bahasa di Indonesia Timur itu berbeda dengan bahasa dari Indonesia Barat. Dari segi ras dan adat, bagian Indonesia Timur juga cukup beragam, hingga ke agama yang mayoritas beragama Kristen, sedangkan di Indonesia Barat lebih banyak ke agama Islam. Dari segi arsitektur, bagian Indonesia Barat lebih terpengaruh dengan budaya Melayu dan Asia, sedangkan bagian Timur lebih beragam karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Kebanyakan bagian Indonesia Timur lebih cenderung mengiblat ke Australia, sedangkan di bagian Barat cenderung ke Asia. Selain perbedaan tadi, pemerintah juga memiliki prioritas konservasi karena keunikan biota dan spesies endemik di wilayah timur. Dikarenakan bentuknya kepulauan, pemerintah mengajak masyarakat dan sektor wisata untuk bekerja sama dalam upaya konservasi dan menjaga spesies di setiap pulau. Seperti di Pulau Flores dan Pulau Komodo, para warga di sana sudah sadar untuk menjaga spesies yang ada di berbagai pulau di Indonesia Timur. Dan cara masyarakat menjaga spesiesnya juga lebih mudah karena wilayahnya yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan bagian barat, langkah ini cukup sulit diterapkan di wilayah mainland, seperti contoh Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Selain wilayahnya yang luas dibandingkan pulau-pulau kecil di bagian timur, kurangnya kesadaran masyarakat dan area jangkauan yang terbatas dari pemerintah membuat banyak spesies dari mainland tidak dapat diawasi secara maksimal. Hasilnya banyak spesies yang punah yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan terpisahnya menjadi dua bagian, yang mana spesies barat tidak pergi ke bagian timur, dan begitu pula sebaliknya, membuat spesies di Indonesia Timur sedikit lebih aman dari perburuan ilegal di bagian barat. Dan untungnya spesies yang dari Indonesia Timur mengalami kesulitan untuk pindah ke bagian barat, dikarenakan berbagai hal, seperti laut dalam yang membuat hewan darat di bagian timur susah untuk berenang melewati laut dalam. Belum lagi selat antara Sulawesi dan Kalimantan, serta selat Lombok ke Bali dan ke Jawa merupakan arus laut yang cukup kuat. Kalian bisa dengan mudah mendapatkan informasi arus bahwa di selat-selat tadi memiliki arus yang cukup kencang, dan ditambah lagi memiliki kedalaman laut yang cukup dalam. Untuk spesies ikan, mereka juga mungkin memiliki kesulitan saat menyeberangi batas garis ini, karena merupakan lempeng tektonik yang cukup hangat dari gunung berapi bawah laut. Dari udara, yaitu jenis burung. Kebanyakan burung yang berada di Indonesia Timur bukanlah merupakan burung yang bisa bermigrasi jauh. Mereka hanyalah burung tropis yang hanya terbang di satu pulau dan kepulauan sekitarnya yang masih dalam jangkauan. Ini dikarenakan bentuk tubuh dan struktur sayap burung-burung tropis ini kurang cocok untuk terbang jarak jauh. Belum lagi dari segi sumber makanan dan cuaca. Para spesies sudah dapat dengan mudah mencari sumber makanannya di habitatnya di bagian timur. Dan jika pun mereka berhasil menyeberang ke bagian barat, ada kemungkinan mereka harus beradaptasi dan mencari sumber makanan yang berbeda. Dan faktor lain yang tak kalah penting yaitu dari segi kondisi cuaca, seperti angin, arus udara, dan arus laut. Itu semua berbeda dari bagian timur dan bagian barat. Bagian timur merupakan kepulauan tropis yang hangat, sedangkan bagian barat terdapat banyak hutan hujan yang lembab, meskipun juga masih memiliki iklim tropis. Namun tidak semua spesies tidak berani menyeberangi garis ini, seperti contoh ada bangu raksasa dari Flores yang dapat terbang menyeberangi pulau-pulau. Ada juga stegodon kerdil dari Flores yang kemungkinan datang dari daratan Sundaland. Ikan kolakan yang kemungkinan berenang dari Afrika hingga ke Sulawesi, dan manusia purba seperti Homo erectus yang menyebar dari Kalimantan ke Sulawesi dan sekitarnya, dan dari Pulau Jawa ke Bali dan ke Pulau Flores. Dan itu semua sudah saya jelaskan di episode 1 hingga 3, jadi semua episode ini saling berhubungan, dan yang belum tonton bisa ditonton dulu. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan di episode selanjutnya kita akan bergeser ke bagian barat, karena saya rasa sudah membahas cukup detail tentang bagian timur. Dan sampai jumpa, bye bye.